Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Bagaimana perjuangan Anda dalam menjalani minggu ketiga masa prapaskah kita ini? Semoga dengan pertolongan Tuhan kita tetap setia dalam melakukan pantang dan puasa kita. Percayalah, Tuhan beserta Anda dan saya. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dilanjutkan ayat 5 sampai 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budi di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa yang besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan pertama kitab Ulangan kita mendengar Musa berkata, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan." Tuhan selalu berbicara dengan Musa. Dan Musa menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka boleh masuk ke dalam tanah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka Musa menekankan, dengarkanlah dan lakukanlah. Kita juga diajak dalam kehidupan kita. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, atau kita mendengar nasihat dari suami, istri, orang tua, anak-anak, atau dari biarawan-biarawati, kita berjuang untuk melakukan itu. Karena nasihat yang baik bukan berasal dari diri mereka, tapi berasal dari kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri mereka untuk disampaikan kepada kita agar kita beroleh keselamatan. Tuhan selalu ingin Anda dan saya selamat. Dari dulu Tuhan selalu ingin bangsa Israel untuk masuk ke tanah terjanji. Demikian juga Tuhan ingin Anda dan saya untuk melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya, agar kita boleh masuk ke dalam kebahagiaan di surga yang telah disiapkan bagi kita semua. Maka yang dituntut dari kita adalah pengorbanan untuk berani meninggalkan keinginan sendiri dan melakukan ketentuan, ketetapan, perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Memang Bapak, Ibu, adik-adik, melakukan perintah Tuhan itu tidak mudah. Kita lebih senang melakukan hal-hal yang mendatangkan kenikmatan untuk diri kita sendiri, kebahagiaan diri kita.
perintah Tuhan itu nantilah. Tapi Tuhan selalu berbicara melalui semua orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan berbicara melalui firman-firman yang Ia sampaikan kepada kita, agar kita boleh masuk ke tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Musa juga mengajarkan kepada bangsa Israel, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukan itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa lain. Selama kita melakukan kebaikan, selama kita melakukan amal kasih, kita akan menjadi berharga. Kita akan dihormati oleh orang lain. Tidak perlu cari pujian orang. Tapi teruslah melakukan hal-hal sederhana dengan cinta yang besar. Maka Anda akan dipuji. Anda akan didatangi banyak orang. Karena orang merasa bahwa ada berkat, ada damai, ada sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu memuji dan memuliakan Dia dalam kehidupan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, agar berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda dan saya. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita berjuang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan, maka Dia selalu menasihati kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita berjuang untuk saling menasihati satu sama lain. Istri menasihati suami, suami menasihati istri, orang tua menasihati anak, anak-anak memberi masukan yang baik kepada kedua orang tuanya. Dan ingat, maksud yang baik yang kita miliki agar orang berubah harus disampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai maksud yang baik disampaikan dengan cara yang tidak baik, sehingga tidak diterima oleh orang lain. Allah selalu punya cara untuk menyampaikan maksudnya secara baik. Maka setiap kali kita jatuh, Allah mengangkat kita. Kita jatuh, Allah mengangkat kita terus. Allah mau supaya kita menyadari bahwa Dia Bapa yang baik, Bapa Maha Pengampun, yang selalu ingin agar kita menikmati kebahagiaan di surga dengan melakukan pertobatan-pertobatan dan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Lakukanlah itu dengan setia. Musa mengajak mereka untuk melakukan dengan setia. Pertanyaan buat kita renungkan. Apakah kita juga sudah setia melakukan firman Tuhan? Mungkin belum. Kita masih jatuh bangun untuk tetap setia melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kadang hari ini mengaku dosa, besok buat dosa lagi. Tapi jangan pernah berhenti untuk melakukan pertobatan. Allah kita Allah yang baik. Asalkan kita punya komitmen. Kita selalu mengingatkan diri kita. Hari ini saya jatuh, saya mau Tuhan, besok saya harus lebih kuat. Jangan sampai kita terus jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Kita harus bangkit. Kita harus kuat, Bapak Ibu. Maka kita harus setia dalam mendengarkan dan melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pahalanya sungguh luar biasa. Kebahagiaan di surga. Kalau manusia memerintahkan kepada Anda berjuang. Bos Anda memerintahkan kepada Anda untuk melakukan ini. Anda berjuang untuk setia melakukan itu. Orang tua memerintahkan ini itu. Anda berjuang untuk setia mematuhi perintah orang tua. Bagaimana dengan Allah? Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada Anda, apakah Anda mau melakukan itu dengan setia, dengan ikhlas hati?
Karena Allah akan memberikan kita kebahagiaan di surga, Bapak, Ibu, adik-adik. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diikuti oleh anak cucu kita. Ajarkanlah kebaikan demi kebaikan kepada anak cucumu, supaya mereka melakukan itu. Orang tua adalah cerminan bagi anak-anaknya. Mari sebagai orang tua kita berjuang untuk memberikan, mengajarkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Saya juga sebagai seorang biarawan adalah cermin bagi umat yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya belajar untuk tetap setia melakukan kehendak Tuhan sekalipun jatuh bangun. Tapi saya percaya, selama saya punya niat dan perjuangan yang keras untuk tetap setia, Allah akan melakukan bagiannya untuk membantu dan menolong saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan pengalaman Anda? Apakah Anda sudah setia? Kalau belum, tetaplah berjuang menjadi pribadi-pribadi yang setia. Tidak ada yang mustahil kalau kita menyertakan Tuhan Allah dalam perjuangan hidup kita. Maka mari kita berjuang memohon rahmat dari Tuhan dalam doa-doa, supaya Tuhan memberkati kita dalam segala usaha dan karya kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sumber keselamatan umat manusia, perjalananmu di dunia semata-mata hanya untuk memberi kelegaan dan kesembuhan bagi kami umat-Mu. Bantulah kami untuk menjadi pengikut-Mu dan bersedia mengikuti-Mu dengan setia Tuhan. Berjalan di belakang-Mu sambil melakukan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebab Engkaulah teladan yang memberikan semangat dalam pelayanan kami semua. Berkati kami orang yang tidak sempurna ini Tuhan, agar kami tidak berhenti melakukan pertobatan demi pertobatan untuk memperoleh berkat-berkat yang datang daripada-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.